Oke, kita lanjut ke materi kalkulus 3, mata kuliah kalkulus 3. Kemarin kita sudah belajar barisan. Hari ini kita akan belajar deret. Di kalkulus 3, di pertemuan keduanya ini kita mau membahas tentang deret. Jadi berbeda dengan barisan dengan deret, kalau deret itu adalah jumlahan dari suku-sukunya ya, jumlahan dari suku-sukunya. Jadi ada misalkan di barisan tak hingga, di mana suku-sukunya adalah, jadi ini yang barisan, jadi A1, A2, A3, A4, AN sampai di sana. Kemudian selanjutnya perhatikan adalah suatu jumlah bilangan di barisan itu. Jadi jumlah suku-sukunya ya, jadi suku pertama, kemudian jumlah suku kedua 1 sampai 2, S2 namanya, A1 tanpa A2, kemudian S3 sampai itu ya, kemudian SN-nya. Yang jadi barisannya itu kalau di sini kan barisan SN ini kan jadi barisan jumlah suku-sukunya. Tapi deretnya yang ini deret AN namanya, yang jumlahnya ini. Jumlah dari A1, A2 sampai AN. Suatu barisan SN diperoleh dari jumlah barisan AN. Disebut dengan deret tak berhingga. Suatu barisan SN, dari barisan SN ini isinya S1, S2, S3, S4 sampai SN, yang diperoleh dari jumlahan barisan AN-nya. Jadi barisan tentu yang ini kan. Deret tak hingga biasanya dinyatakan dengan sigma dari N sama dengan 1 sampai tak berhingga AN. Ini jumlahnya ini. Jumlah bilangan A1, A2 sampai AN disebut dengan suku-suku deret tak berhingganya. Suku-sukunya jadi 1. Jadi ini sampai tak berhingga ya, N1 sampai tak berhingga. Sedangkan bilangan S1, S2, S4 sampai Sn disebut dengan jumlah parsial deret tak berhingganya. Jumlah parsial, jumlah suku-sukunya. Jumlah parsial deretnya ya. Itu mungkin definisinya. Kemudian contohnya seperti ini. Diberikan deret tak berhingga N sampai 1 sampai tak berhingga 1/2 pangkat N kurang 1. Tentukan jumlah parsial untuk 4 suku pertama. Jadi yang kita mau cari S1, S2, S3, dan S4-nya. Kemudian tentukan rumus umum jumlahan Sn dan hitunglah jumlah parsial 4 suku pertama menggunakan
SN yang tadi. Jadi dia mau membuktikan apakah sama kalau kita buat rumusnya dengan menghitung manualnya ya. Nah ini, jadi S1-nya tentu kalau kita masukkan nilai N sama dengan 1, jadi 2 pangkat 0, ini ya. 1 ya, berarti 1. 1 nilainya, kemudian begitu juga yang ini. S2-nya 1 ditambah dengan A2-nya berapa gitu. A2-nya sama dengan 1/2. Jadi 1 tambah 1/2, jadi S2-nya. Begitu juga S3-nya 1 tambah 1/2 tambah yang ini S3-nya 1/4. Jadi ini jumlah parsialnya itu 1, 3/2, 7/4, dan S4-nya sama dengan 15/8. Untuk menentukan rumus umum SN-nya, ini sepertinya tidak semua deret bisa ditentukan ininya, jadi harus punya kemampuan kalkulus yang tinggi juga untuk mengolah ininya ya, untuk mendapatkan SN ini. Kebetulan ini adalah fungsi-fungsi yang masih bisa dicari ya. Untuk fungsi-fungsi yang agak rumit itu biasa dicari ke konvergenannya saja, apakah dia konvergen atau dia divergen. Yang ini SN-nya, jadi 1. Jadi kalau kita SN-nya sama dengan ini, kita definisikan begini ya. Kemudian kalau dia dikali 1/2, kalau dikali 1/2 di depannya sini, tentu yang ini jadi 1/2 kan, ini jadi 1/4, ini jadi 1/2 pangkat N, yang itu. Kalau dikurangkan antara ini dengan ini, mungkin ini hasilnya. Jadi yang tinggal itu adalah yang ini dikurangi dengan yang di atas ini dikurangi yang di bawah sini kan. Nah, ternyata 1/2 kurangi kan 0 ini. Jadi yang tinggal itu tinggal ujung pangkalnya dengan ujung pangkal terakhirnya. Jadi batas bawahnya dengan yang di sana kan, N-nya ini. Suku pertamanya dengan suku ke N-nya. Hasilnya sama dengan 1/2 SN sama dengan ini, hasilnya sama dengan 2 kali yang ini. Kalau mau dibuktikan tadi rumusnya yang di atas, kalau kita masukkan nilainya sama dengan 4, ini nilainya untuk yang sama dengan 15/8. Kalau yang di atas tadi dapat 15/8 juga dengan cara manual itu ya. Untuk kedepannya kalau bisa dicari rumusnya, bisa di itu ya. Kemudian bisa juga dilihat di mana dia konvergen, di mana dia ke N tak berhingganya. Kalau N-nya menuju tak berhingga, kira-kira barisannya, deretnya merujuk kemana. Jadi kalau ternyata kalau N-nya menuju tak berhingga, dia menuju ke 2. Karena kalau ini 0, kalau ini tak berhingga, ini kan jadi tak berhingga. Ini besar, dibagi 1 dibagi dengan besar, berarti kan 0 ini ya, jadi ini 0. Sesuatu 1 dibagi dengan bilangan yang besar, 2 pangkat tak berhingga itu kan bilangan besar, berarti kan dia menuju 0 ini. 1 dibagi dengan 1000 kan 0,01 kan, apalagi kalau dibagi dengan ini kan menuju 0. Artinya jadi 2. Jadi itu dilihat dari limit SN-nya, jumlah parsial itunya ya, jumlah ke SN ini tadi. Limit yang ininya. Jumlah parsial untuk SN-nya.
Kemudian contoh berikutnya diberikan deret yang ini. Diberikan deret 1 per n ditambah 1 yang ini. Tentukan sama dengan pertanyaan yang tadi, tinggal dimasukkan yang ini kan. Dapat S1-nya 1/2, ini 2/3, S3-nya sama dengan 3/4, S4-nya sama dengan 4/5. Kemudian menentukan rumus Sn-nya. Kita bisa lihat bahwa AN-nya itu sama dengan yang di sini, yang di soal. Yang ini. Kita bisa rubah bentuk yang ini menjadi bentuk yang lain, jadi yang setara dengan ini kan AN-nya ya. Jadi 1/n dikurangi dengan ini, sama kan? Kalau ini disamakan penyebutnya sama dengan ini. Dengan membuat bentuk deretnya seperti ini, kita bisa membuat mencari Sn-nya. Jadi ini bentuk mencari Sn-nya itu banyak itu ya, banyak harus cari cari cara ya. Jadi dia diapakan sehingga bisa dapat. Tadi itu dikali 1/2, ternyata ini disederhanakan di AN-nya. Ini 1/n, ini 1/n tambah 1, ini saling hilangkan juga. Nah, kita bisa kalau ini dikurungnya dibuka, ini jadi 1/2 yang ini hilang dengan 1/2 yang ini, 1/3 yang ini hilang dengan 1/3 yang ini. Tinggal yang ujung pangkalnya dengan ujung pangkal akhir. Sehingga ini adalah Sn-nya. Yang tidak lain sama dengan n per n plus 1 yang ini. Kalau kita cari menggunakan ini, rumus ini dapat yang 4/5, ini sama dengan. Kemudian tentu deret tak berhingganya tinggal dicari 1 ya. Jadi kalau n ini mau tak berhingga, ini tak berhingga per tak berhingga jadinya kan ya, jadi dibagi dengan 1/n ya. 1/n menjadi 1, atau diturunkan kemarin itu kalau mau cari. Kemudian deret tak berhingga I konvergen dan mempunyai jumlah S jika barisan jumlah-jumlah parsial Sn-nya konvergen ke S. Jadi suatu deret itu dikatakan konvergen dan mempunyai jumlah S, jadi ada nilai jumlah yang ininya, yang ini kan. Jika jumlah barisan parsial Sn-nya konvergen ke S. Sebaliknya apabila barisan Sn-nya divergen, maka deretnya disebut dengan divergen. Ingat, ini adalah simbol deret, yang ini yang kurung kerawal ini adalah simbol barisan. Jadi barisan Sn-nya maksudnya S1, S2, jadi barisannya S1, S2 sampai Sn. Ini divergen, maka dia divergen. Artinya tidak menunjuk suatu titik ya. Dari definisi di atas mengatakan bahwa pada dasarnya suatu deret tak berhingga dikatakan konvergen jika dan hanya jika barisan jumlah parsialnya konvergen. Barisan jumlah parsialnya itu harus menuju satu titik. Dengan demikian diperoleh beberapa hasil yang membantu untuk memudahkan konvergensi dari deret. Ini ada beberapa teorema, termasuk teorema lainnya.
yang akan memudahkan kita menentukan apakah suatu deret itu konvergen atau tidak. Jadi ini yang pertama, jika deret tak berhingga AN konvergen. Jadi kalau AN-nya konvergen, deretnya konvergen, maka limit AN-nya pasti 0. Nah, ingat bahwa ini tidak berlaku bolak-balik. Jadi dia cuma mengatakan bahwa kalau deretnya konvergen, pasti limit AN-nya 0. Nah, tapi tidak berlaku balik bahwa kalau limit AN-nya 0, belum tentu konvergen. Nah, jadi untuk yang ini, dari kiri ke kanan, ini adalah syarat cukup untuk yang ini kan. Syarat jadi AN sama limit AN sama dengan 0 itu hanya merupakan syarat perlu untuk kekonvergenan suatu deret. Jadi kalau kita dapat limit AN-nya 0, belum tentu, jadi harus dicari ulang, cari lebih lanjut ya, jadi lebih lanjut, cari lagi uji yang lain uji lanjut lagi supaya kita bisa mendapatkan bahwa limit deret itu konvergen. Tetapi yang dimudahkan itu adalah kalau kita dapat limit AN-nya tidak sama dengan 0, berarti jelas bahwa dia tidak konvergen. Karena kalau dia konvergen, pasti limit AN-nya sama dengan 0. Jadi satu kemudahan. Jadi kalau kita punya cari limitnya, limit suku AN-nya itu, limit AN-nya sama dengan 0, tidak sama dengan 0, pasti deretnya divergen, pasti sudah jelas. Tapi kalau dapat limit AN-nya sama dengan 0, harus dilanjut lagi ya. Contoh misalnya deret yang limit AN-nya sama dengan 0 tapi dia konvergen, itu adalah limit 1/n. Limit 1/n itu ternyata dia divergen. Nah, tapi limit AN-nya kan, limit 1/n-nya kan itu menuju 0 kan? Tapi deretnya divergen. Jadi deretnya divergen. Jadi SN-nya itu jumlah suku-sukunya itu kalau dijumlahkan itu tidak menuju, itu menuju tak berhingga, tidak menuju satu titik tertentu. Contoh, ada pertanyaan sampai di sini kan? Saya mau lihatkan yang itu tadi, yang 1/n yang itu ya. Nah ini. Deret ini kan, ini anggap ini I-nya sama dengan N ya, jadi 1/n ya. Jadi deret ini namanya deret harmonik. Deret harmonik yang ini sama dengan ini divergen. Jadi kita bisa cek pertama misalnya deret seper I-nya ya, I menuju tak berhingga, berapa nilainya? Kalau dicari limitnya. Ya, berapa limitnya? Berapa limitnya ya? Kan langkah pertamanya kan ini ya. Kalau mau mencari deretnya itu kan, cari limit dari limit aja ya. Limit N menuju tak berhingga
Mana yang di bawah ini? Ini ya. Ini N menuju tak berhingga. Tak berhingganya di mana? Nah, ini aja. Jadi ini limit. Ya, super N. Super N yang super N. Nah, ini kan kalau yang ini kenapa? Limit per N ya, limit per N itu sama dengan 0 kan? Ngerti sampai di sini ya? Limit per N itu 0. Nah, ternyata Sn-nya kalau dijumlahkan, ini 1, suku pertamanya 1 ya, kemudian kalau ini dia diganti 2, 1/2 ditambah. Nah, ini ternyata menuju tak berhingga ini. Bukan menuju 0 ini. Bukan menuju suatu titik, menuju tak berhingga. Kita bisa lihat buktinya dari sini. Jadi ini 1, kemudian 1/2. Ini gabung 1/3 dengan 1/4. Gabung 1/5, 1/6, 1/7 dengan 1/8. Nanti digabung lagi di sana ya, 1/9 sampai jadi ada 2, 4, di sana 6. Jadi ternyata nilai-nilainya itu ini kan 1/3, ini 1/4. Nah, ini tentu lebih besar dari yang ini kan. Kalau ini saya ganti 1/4, ini jadi 1/2. Ini ganti jadi ini 1/2 juga. Yang berikutnya 16, jadi 16 yang itu ya. 8. Ini 2, 4. Yang suku sininya. Itu 1/2 juga. Ini 1/2 tambah 1/2 tambah 1/2. Nanti ke sana kan ini menuju tak berhingga ini. Nilainya. Sehingga kita dapatkan bahwa untuk limit Sn, untuk N menuju tak berhingga, harganya itu tak berhingga juga. Ini. Jadi dari contoh yang tadi ini, yang dari definisi yang tadi, nah yang ini. Nah, ini tadi bahwa jika deretnya konvergen, maka limit AN-nya sama dengan 0. Jadi tidak berlaku balik bahwa limit AN-nya sama dengan 0. Nah, dia konvergennya. Jadi syarat ini hanya merupakan syarat perlu, jadi masih perlu tambahan lain untuk melihat apakah dia konvergen atau tidak. Tapi kalau ini sudah tidak sama dengan 0, pasti deretnya sudah divergen. Saya kira itu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan sampai di sini? Dari saya cukup, Pak. Dari saya juga cukup, Pak. Jadi itu tadi ya, jadi deretnya untuk menguji. Jadi selanjutnya itu untuk menguji deret, mungkin tidak perlu lihat berapa SN-nya. Jadi nanti akan apakah dia konvergen, apakah dia divergen, itu saja. Suatu deret konvergen dan deret divergen. Biasanya yang berguna itu adalah
yang sering dipakai itu adalah deret-deret konvergen. Jadi yang ini. Jadi ini tadi yang syarat keduanya ini, jika limit AN-nya 0, belum tentu deretnya konvergennya. Jadi ada kemungkinan dia divergen atau dia konvergen. Jadi bisa saja keduanya. Tapi jika sudah didapat AN-nya tidak sama dengan 0, dapat dipastikan bahwa deretnya divergen. Tidak mungkin konvergen. Contoh berikutnya adalah ini deret yang mau dilihat apakah dia divergen atau konvergen. Nah, tentu pertama, jadi kalau mau si mobil masih bisa dilihat SN-nya, masih bisa ya. Jadi ini masih bisa dilihat SN-nya. Ini AN-nya, kemudian ini dia bisa pisah seperti ini. Seperti ini. Ini namanya deret kolaps ya, jadi saling menghilangkan. Tidak semua deret bisa dibuat seperti ini bentuknya, jadi tidak semua deret kolaps seperti ini ya, jadi bisa saling menghilangkan. Nah, tergantung dari bentuk deretnya itu. Ini deretnya, ini bentuk SN-nya ya, SN-nya sama dengan ini sama dengan 1, SN-nya sama dengan 1, berarti dia menuju suatu titik. Berarti dia konvergen ya, jumlahnya 1. Kemudian deret tak berhingga berikut, yang ini apakah dia konvergen atau tidak, bisa juga langsung dicek tadi di sini. Dari sininya apakah nilai AN-nya sama dengan 0, limitnya sama dengan 0. Kalau bisa lihat bahwa ini kalau dicari limit AN-nya, ini 0 kan? Jadi limit ini sama dengan 0 ini kalau dicari. N yang menurut tak berhingga, jadi kalau dibagi dengan N-nya jadi 2, dibagi dengan per N nanti jadi 0 ini limitnya. Berarti limitnya sama dengan 0, masih ada kemungkinan dia divergen atau konvergennya. Ini cara untuk mendapatkan konvergenannya. Kemudian yang ini kita bisa lihat cek bahwa limit AN-nya ini. Kalau limit AN-nya bisa dilihat bahwa kalau ini N pangkat 2, ini pangkat 2, berarti kan limit menuju tak berhingganya sama dengan 3/2. Bisa dilihat dari situ. Nah ini sama dengan, kalau mencari limit tak berhingga kan itu biasa menggunakan turunan ya. Nah ini turunkan, atau dibagi dengan pangkat tertingginya. Jadi pangkat tertingginya dibagi dengan ini menjadi 3, ini jadi 2 kan. Yang lainnya seper N kuadrat itu menuju 0. Berarti sama dengan 3/2, 6/4. Dalam hal ini, karena limit suku ke AN-nya itu tidak sama dengan 0, maka jelas dia divergen. Jadi sudah terbukti dia divergen. Kemudian deret yang ini deret geometri yang kemarin ada di tugas apa itu ya? Tugas metode numerik ya. Bukan. Dari bilangan. Ini bentuknya deret geometri dipotong sampai sini ya. Dia konvergen ke S sama dengan A/1 kurang R. Kalau R-nya kurang dari 1 dan divergen jika ini jumlah SN. Kemudian ada juga deret ORDP. Jadi ORDP ya, ORDP. Yang untuk P sama dengan 1 disebut dengan deret harmonik, yang ini tadi. Kenapa deret ini divergen? Padahal kalau kita bisa lihat ini kan mirip-mirip dengan deret konvergen ya. Ini kan 0 ini. 0 ini kan.
Tapi ternyata tadi kalau kita jumlah-jumlahkan jadi sepertiga itu seperdua, nanti berikutnya seperdua lagi, berikutnya sampai ke sana itu seperdua, nilainya pasti sama dengan tak berhingga. Jadi tidak menuju satu titik, SN-nya itu menuju tak berhingga, bukan ke titik yang itu ya. Jadi sehingga deret ini merupakan deret konvergen. Perlu diingat bahwa kita harus mengetahui deret-deret yang ini ya, deret-deret khusus ini. Nanti di berikutnya itu ada perbandingan deret ya, jadi kita tinggal membandingkan deret yang satu dengan deret yang lain untuk melihat kekonvergenannya. Ya tentu kita harus punya data kan, harus itu bahwa kalau ini deret ini dibandingkan dengan ini, kalau ini konvergen, yang bandingnya juga pasti konvergen ya, jadi ada nanti perbandingan deret. Tapi untuk membandingkannya tentu harus kita ketahui dulu yang pembandingnya itu. Nah, yang biasa digunakan sebagai deret pembanding ya itu deret geometri, deret P yang seperti ini. Untuk P-nya lebih besar dari 1 dia konvergen, kalau D-nya kurang dari 1 dia divergen. Ini namanya deret kolaps yang tadi itu saling menghilangkan. Kemudian ini deret harmonis. Nah, ini bukti deret geometri yang kemarin yang kita ada di teori bilangan itu ya. Kalau ini kita kalikan dengan R, nah, ini sama dengan yang ini, sama dengan apakah bisa menggunakan induksi matematik? Ada yang sudah dapat ya? Ada yang dapat kemarin yang teori bilangan? Pakai induksi. Ada yang dapat? Nah, ini ya SN-nya yang sama dengan ini. Nah, ini untuk yang kurang dari 1. Kemudian kalau lebih besar dari 1, ini harga mutlak berarti dari min 1 sampai 1 ya. Kemudian berikutnya, contoh berikutnya deret berhingga 2 pangkat N. Selanjutnya apakah deret ini konvergen atau tidak? UN-nya atau AN-nya sama dengan yang ini ya, 2 pangkat N per 3 pangkat N kurang 1. Kalau masing-masing mau dijadikan pangkat N min 1, berarti yang ini dikalikan dengan 2 ya. Jadi 2 kali 2 pangkat min 1. Ini adalah 2 kali 2/3 pangkat N min 1. Nah, kita bisa lihat bahwa ini adalah deret berapa ini? R-nya tetap ya. Deret apa ini? Deret apa? Deret geometri kan ya. Jadi lihat deret geometri tadi. Bentuk umumnya yang ini. AR pangkat N 1 ya, jadi bentuk UN-nya itu yang ini. Jadi, tadi kan 2, R-nya 2/3 pangkat N 1. Nah, dibawa ke sana.
Ini 2/3 N pangkat min 1. R-nya ini berarti kan dia konvergen ya. Konvergen menggunakan rumus A per 1 kurang R. Kemudian ada beberapa sifat dari deret tak berhingga yang perlu diketahui. Tentu yang pertama itu yang ini penjumlahan dua deret ya, perkalian antara konstan. Jadi kalau dikalikan dengan konstan, maka tetap dia konvergen ke CS-nya ya. Jadi kalau deretnya konvergen ke S, kalau dikalikan dengan C, maka dia pasti konvergen ke CS. Begitu juga kalau dia divergen, kalau dikalikan dengan C tetap divergen. Sifat keduanya, ini penjumlahan dua deret, pengurangan dua deret. B-nya konvergen ke R. Jadi dia konvergen ke jumlahkan, berarti dia konvergen ke R, S tambah R. Yang ini yang divergen ya. Nah, selidiki yang ini, berdasarkan aturan yang tadi kita bisa pecah ini jadi dua deret. Jadi ini deret pertama, kemudian ini deret keduanya. Kita bisa lihat bahwa ini adalah deret P. Deret P yang ini. Pangkat P ya, jadi yang pangkat P. Oh, bukan ya? Yang bukan deret P ya, maaf. Yang satunya deret P, yang ini. Yang ini. Yang ini deret geometri. Deret geometri dengan R, kalau ini dibagi dengan dipangkat dengan 1/n ya, jadi 1/3 pangkat N. Nah ini. Kalau P-nya besar dari 1, dia konvergen. Kalau P-nya kecil dari 1, sama dengan 1, dia divergen. Ini adalah deret P. Deret P ini salah satu bentuk khususnya adalah bentuk deret harmonik itu tadi. Kalau P-nya sama dengan 1, dia divergen. Bisa salah satunya saya divergen, pasti divergen. Jadi untuk mendapatkan dia konvergen harus kedua-duanya ini penjumlahannya konvergen. Kalau bisa seperti ini ya. Nah, untuk deret yang ini apakah dia konvergen atau tidak? Nah, ini juga dipecah jadi dua. Bagi ini jadinya. Ini tentu kalau dibagi dengan yang pangkat 3 sama dengan 3/n. Konvergen kayak itu, Pak. Hah? Konvergen. Deret apa namanya? Harmonik kah, Pak? Iya, deret harmonik. Deret harmonik itu deret harmonik itu apa tadi? Deret harmonik itu apa tadi? Apa tadi deret harmonik?
N-nya Deret Order P Kak, Pak. deret P yang P-nya sama dengan 1 ya. Iya Iya, kan? Pak. Nah, deret P yang P-nya sama dengan 1. Jadi ini deret harmonik dengan, kalau deret harmonik itu konvergen apa divergen tadi ya? divergen. Divergen, betul, divergen. Ini deret apa ini? Konvergen. Deret apa namanya? Deret apa ini? Konvergen, Pak. Ya, deret apa namanya tuh? Order P. Deret P. P-nya berapa? P-nya 3. P-nya 3. Kalau P-nya 3 berarti ya konvergen ya. Iya, Pak. Berarti ini divergen, yang ini konvergen ya. Berarti jawabannya pasti divergen kan? Karena salah satunya divergen. Saya kira itu ya. Jadi harus tahu yang deret-deret yang itu tadi, kemudian apa tadi yang ada deret kolaps, kemudian bagaimana membuat manipulasi sehingga itu deretnya bisa diketahui jumlahnya kan, dari awal-awal tadi itu. Kemudian untuk yang berikutnya, yang ini ada deret lagi. Nah, dia sudah bisa. Deret ini apa ini? Yang pertama, ini deret apa? Konvergen, Ya. Pak. Deret apa namanya itu? Geometri, Pak. Ya, deret geometri dengan R sama dengan 1/3. 1/3, betul. Jadi N-nya sama dengan 1/3. Yang berikutnya juga deret geometri ya. Ya kan? Dengan R-nya sama, perhatikan masing-masing konvergen. Konvergen dikurang konvergen berarti dia konvergennya. Nah, ini bisa dia dapat nilainya karena dia bisa hitung. Dia bisa hitung. Untuk geometri itu masih bisa dihitung, tapi untuk deret yang lain nggak mampu, cuma bisa bilang dia konvergen atau dia divergen. Ini ada tugasnya, silakan dikerjakan. Saya berharap tugasnya itu dikerjakan sambil berdiskusi ya, jadi diskusi dengan temannya, tapi bukan untuk menyontek. Maksud saya, mungkin ada teman yang sudah dapat, bagaimana diskusikan. Saya sebenarnya mau memberikan bentuk kelompok, tapi kayaknya kalau kelompok satu-satu aja ya, bisa aja kan ya, tetap aja diskusi. Ya seperti ini ya konvergennya. Kemudian yang oke, sampai di sini ada pertanyaan? Saya kira cukup. Oke. Ada pertanyaan? Dari saya jelas, Pak. Cukup ya. Buku-buku yang saya belum kirim bukunya itu ya. Atau kirim, sayangnya bisa enggak di upload? Kalau bukunya bisa saya upload ke ini, ke
E-learning aja ngambilnya ya. Saya coba-coba upload di sana. Buku kalkulus yang itu, buku kalkulus yang mungkin masih ada di situ nih, apa yang kalkulus 3, kalkulus itu ya, kalkulus 1, 2, 3 ada di sana. Atau saya sudah pikir, untuk anak STU untuk 2001 pernah saya jalankan. Oke, saya kirimkan nanti ke sana ke learning-nya ya. Baik, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih.